rahasia. Nah, betul. si Amin ini, si Anies ini sama si Ganjar masuk penjara. Masuk penjara karena dia di situ saya baca undang-undangnya, jika membongkar masalah intelijen, rencana, ya, pada tahap perencanaan, tahap penggelaran dan pelaksanaan, dia kena pidana 3 tahun. Jadi besok kita paparkan, ini loh undang-undangnya. Cuman dia nggak ngerti, Pak Yus. Jadi begini, di undang-undang itu jelas, tidak boleh membuka intelijen. Dikiranya intelijen itu apa? Dia nggak tahu intelijen. Ada 10 sebenarnya masalah intelijen strategi. Ya, termasuk tokoh perorangan, termasuk kelemahan dan kekuatannya kita. Nggak boleh. Masa dibilang, wah, apa anggaran belanja kita untuk apa? Untuk Menhan cuma 0,7%. Itu udah menjadi catatan. Iya, itu bocor negara, itu nggak benar. Nah, jadi itu boleh aja keluar, tapi tersimpannya nggak sebegitu. Itulah yang namanya terbuka dan tertutup. Sekarang begini aja lah, kita jujur aja lah. Kata si Ganjar buku putih, setelah dia ngomong buku putih, setelah dia kampanye, pasca debat kan, buku putih itu hanya negara-negara kecil ini yang punya buku putih. Cina nggak punya buku putih. Malah buku putih Cina bagaimana menyerang, bagaimana apa. Buku putih itu gunanya buat apa, Pak Topeng? Jadi buku putih itu untuk CBM. CBM itu confident bidding measure. Artinya untuk membangun rasa kepercayaan, trust antara negara dengan negara. Kalau kita di kalangan ASEAN ini memang bolehlah. Itu kan hanya di atas kertas, tapi di bawahnya nggak begitu. Ya, itulah makanya jeleknya orang ini nggak tahu dia apa-apa. Jadi itu salah. Buku putihnya Cina saya nggak dapatkan. Tapi buku putihnya Jepang, waktu saya ke Jepang, saya dikasih. Ya, itu buku putih Jepang. Kenapa? Takut Amerika kalau dia membangun persenjataannya lagi. Makanya Jepang itu dikontrol buku putihnya. Untuk apa dia bangun ini, untuk apa dia bangun ini. Masuk nggak ke akalnya Amerika kalau untuk melindungi negaranya sendiri. Maka Jepang kan konsepnya apa? Self-defense force. Jadi pasukan bela diri. Mana pernah dia dibolehkan untuk melaksanakan operasi. Belakang-belakangan ini aja undang-undang Jepang itu boleh untuk peacekeeping ke luar negeri. Jadi orang ini banyak yang nggak mengerti. Hanya begitu aja ngomongnya, seenaknya aja. Halo Pak Komandan. Halo semuanya. Ayo, kapan kita turun lapangan nih? Ini Pak Yus mau balik nih, mau ngurusin Manguni nih Pak Tobing. Mau ngurusin Manguni nih. Enggak, kita ke Aceh dulu deh. Kami udah ada perjanjian sama dia. Tadi sore aja ngomong berjam-jam. Mosok. Nggak benar ini. Iya. Kok dibilang musuhan? Kita ada program sendiri nanti, lihat musuhan aja. Kan boleh musuh, benci tapi cinta kan? Tergantung. Kalau setannya Ayu ya barangkali cinta. Kalau Ayu nggak peduli setan. Jadi begini Pak Paul, saya tadi kan kemarin si Amin kan habis debat, dia kampanye di Jawa Barat, ya sama petani-petani itu. Dia berkoar-koar di sana, ngapain beli alutsista, katanya kan gitu, pinjam uang dari luar negeri. Mending uangnya dipakai kepentingan petani gitu loh. Kita tidak perlu alutsista, kita tidak butuh alutsista, karena kapan kita berperang? Emangnya kita mau perang gitu katanya. Goblok dia ini satu orang. Jadi maka saya tanya Pak Yus tadi, Pak Yus, gimana ini tentara Eropa? Dulu kan mereka tahun 2008, sepengetahuan saya, mereka kan sudah kompromi tidak akan perang sesama orang bangsa Eropa. Ternyata dari pengalaman Perang Dunia ke-1, kedua,
itu tidak ada gunanya, korban yang banyak, kan gitu. Akhirnya mereka sepakat. Saya ke Belanda tahun 2009, ke Spanyol, ke Spanyol, ke Belanda, ke Prancis, ke Inggris, mana lagi itu ya, Rusia, pokoknya daerah sana lah. Apa yang saya dapatkan? Mereka mau menjual senjatanya, ya, ada Leopard pun dijual semua, ya. Iya, betul. Karena 2008 itu mereka kan kesulitan, krisis. Hanya yang tidak krisis itu Rusia, tidak krisis. Kenapa nggak mandi di bawah air panas? Kenapa nggak mandi di bawah? Hah? Iya. Jadi krisis. Saya tanya Pak Yus, bagaimana kesiapan angkatan bersenjatanya? Pak Yus sudah bilang, aduh, payah. Saya waktu ke Belanda, ya ke New Zealand, karena mereka itu kan tidak perang lagi, sehingga pilot-pilot tempurnya itu sudah tidak ada, kecuali pilot-pilot pilot untuk transport saja. Makanya tadi saya tanya kondisinya sama Pak Yus. Oh, sekarang kita udah puntang-panting, terjadi perang Ukraina, repot lagi menyediakan alutsista. Itu besok mau bongkar di depan orang ini. Jadi Iya. begini, ya, sekarang ini kan rame. Apakah menyampaikan anggaran itu rahasia atau tidak? Ada yang bilang rahasia, ada yang bilang tidak rahasia. Itulah konflik paradigma. Tergantung, Pak, yang mana. Ya, standar patokan kan. Mm-mm. Nah, ada standar patokannya. Kita diatur di undang-undang. Kemudian ada lagi doktrin intelijen. Yang mana yang rahasia? Makanya tidak bisa semua. Jadi besok saya bongkar ini orang bodoh itu gitu loh. Ya kan? Jangan kenapa jenderal yang ada di tempat si Ganjar sama di tempat si Anies? Kenapa tidak bilang mendukung rahasia? Karena mau menjebak si Prabowo. Kalau Prabowo sempat ngomong, habislah dia. Makin dihabisin tentara-tentara yang ngomong. Makanya Tapi besok Pak saya Tobing, ngomong. Pak Tobing, kalau kita mau beli pesawat terbang, umpamanya Joint Fighter itu, mau beli tank, itu terbuka, Pak. Kita tahu belinya berapa, di mana, tipe apa. Tapi kalau strategi, ya tentu aja itu rahasia besar itu. Tapi kalau kita besar-besar yang gede-gede itu ketahuan, Pak. Cuman rudal-rudal ya. Sekarang kita besar rudal yang gede-gede itu, yang 115 itu. Nah, itu memang rahasia. Hanya beberapa orang tahu yang ada di lingkaran itu. Ya kan sekarang begini, kita mau beli pesawat Mirage, kita kasih tahu kok harganya berapa. Iya, tapi itu nggak rahasia, ketahuan ya, semuanya tahu itu. Iya. Dunia tahu. Kenapa? Kalau itu memang terbuka. Terbuka. Tapi kalau ditanya, mengapa perlu beli tank? Mengapa perlu beli pesawat? Ya tunggu dulu, itu enggak dong. Itu strategi. Ya, itu rahasia. Nah, betul. si Amin ini, si Anies ini sama si Ganjar masuk penjara. Masuk penjara karena dia di situ saya baca undang-undangnya. Jika membongkar masalah intelijen, rencana, ya, pada tahap perencanaan, tahap penggelaran dan pelaksanaan, dia kena pidana 3 tahun. Jadi besok kita paparkan, ini loh undang-undangnya. Cuman dia nggak ngerti, Pak Yus. Jadi begini, di undang-undang itu jelas, tidak boleh membuka intelijen. Dikiranya intelijen itu apa? Dia nggak tahu intelijen. Ada 10 sebenarnya masalah intelijen strategi, ya, termasuk tokoh perorangan, termasuk kelemahan dan kekuatannya kita. Nggak boleh. Masa dibilang, wah, apa anggaran belanja kita untuk apa? Untuk Menhan cuma 0,7%. Itu udah menjadi catatan. Iya, itu bocor negara itu nggak benar. Nah, jadi itu boleh aja keluar, tapi tersimpannya nggak sebegitu. Itulah yang namanya terbuka dan tertutup. Sekarang begini aja lah, kita jujur aja lah. Kata si Ganjar buku putih, setelah dia ngomong buku putih, setelah dia kampanye,
pasca debat kan, buku putih itu hanya negara-negara kecil ini yang punya buku putih. Cina nggak punya buku putih. Malah buku putih Cina bagaimana menyerang, bagaimana apa. Buku putih itu gunanya buat apalagi apa, Pak Cina? Tobing? Jadi buku putih itu untuk CBM. CBM itu confident bidding measure. Artinya untuk membangun rasa kepercayaan, trust antara negara dengan negara. Kalau kita di kalangan ASEAN ini memang bolehlah. Itu kan hanya di atas kertas, tapi di bawahnya nggak begitu. Ya, itulah makanya jeleknya orang ini nggak tahu dia apa-apa. Jadi itu salah. Buku putihnya Cina saya nggak dapatkan. Tapi buku putihnya Jepang, waktu saya ke Jepang, saya dikasih. Ya, itu buku putih Jepang. Kenapa? Takut Amerika kalau dia membangun persenjataannya lagi. Makanya Jepang itu dikontrol buku putihnya. Untuk apa dia bangun ini, untuk apa dia bangun ini. Masuk nggak ke akalnya Amerika kalau untuk melindungi negaranya sendiri. Maka Jepang kan konsepnya apa? Self-defense force. Jadi pasukan bela diri. Mana pernah dia dibolehkan untuk melaksanakan operasi belakang-belakangan ini aja. Undang-undang Jepang itu boleh untuk peacekeeping ke luar negeri. Jadi orang ini banyak yang nggak mengerti. Hanya begitu aja ngomongnya, seenaknya aja. Itulah. Kemarin tuh debat itu ya. Debat itu bukan bagaimana seorang presiden. Ya, seorang presiden visi misinya tentang pertahanan. Tapi kemarin tuh adalah mengevaluasi kinerja Menhan. Itulah, itu nggak boleh. Itu pun sudah melanggar undang-undang. Itu namanya bukan debat, tapi lagi mengevaluasi kerja Menhan. Dia belaga jadi presiden, mengevaluasi bawahannya. Ya, Memancing itu. makanya saya bilang sudah lagak presiden. Sudah laga Jadi presiden, ya. Belum presiden sudah laga presiden dia. Ya, cuma Prabowo dijadi Menhannya kan. Aduh, Itu kacau. orang itu memang. Harusnya nah nanti Anyway, kita begini. Pak Tobing sebentar. Jangan Iya. kesana dulu nih, kita cerita Yaman dulu nih. Pak Tobing. Yuk. Pak Tobing. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.